Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan membaca kitab Ayyuhal Walad. Sekarang kita akan membaca halaman 275, paragraf paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qara'tal ilma, kalau engkau sudah membaca suatu ilmu atau sudah mempelajari, mi'ata sanatin, 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau telah mengumpulkan, mengoleksi 1000 buku, la takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala, engkau tidak menjadi orang yang pantas untuk menerima rahmat Allah, illa bil amal, kecuali kalau engkau sudah mengamalkan ilmu itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm ayat 39. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali atas apa yang dia usahakan. Faman kana yarju, orang yang berharap, yarju berharap, liqa rabbih, pertemuan dengan Tuhannya, fal ya'mal, maka hendaklah dia mengerjakan amalan solihah, amal yang soleh. Al-Kahfi ayat 110. Jazaa'an bima kanu yaksibun, ini semua adalah sebagai balasan atas apa yang telah mereka usahakan. At-Taubah ayat 82. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. La yabguna anha hiwala, mereka tidak mengharapkan berpindah tempat darinya. Al-Kahfi ayat 107-108. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan soliha, dan mengerjakan amal soleh. Al-Furqan ayat 70. Wa ma taqulu fi hadzal hadis, apa yang engkau katakan tentang hadis ini? Buniyal islamu ala khamsin, Islam itu didirikan di atas 5 pilar. Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, mengeluarkan atau menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjil baita, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, mengunjungi Baitul Haram bagi orang yang mampu mengadakan ongkos perjalanan ke sana. Wal imanu, dan iman itu qaulun, ucapan, bil lisan, dengan lisan, wa tasdikun, dan pembenaran, bil jinan, dengan hati, wa amalun, dan perbuatan, bil arkan, dengan anggota tubuh. Wa dalilul a'mal, kandungan atau yang bisa disebut sebagai amalan, amal, aksar min ayyuso, lebih banyak dari bisa dihitung. Ingkanal abdu, jika seorang manusia, yablugul jannata, bisa mencapai surga, bifadlillahi ta'ala wa karomihi, hanya berkat kemurahan dan kebaikan dari Allah. Lakin ba'da ayyasta'idda bita'atihi, tapi itu setelah dia mempersiapkan diri dengan ketaatan kepadanya, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya. Lianna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, karena rahmat Allah itu dekatnya kepada orang-orang yang muhsin. Jadi maksudnya memang benar orang bakal masuk surga itu hanya karena
kemurahan dan kebaikan dari Allah. Tapi Allah akan bersikap murah dan baik hanya kalau kita mempersiapkan diri ya dengan amal, menjadikan diri kita pantas seperti itu. Kemudian walau kila aidon, bagaimana kalau ada orang yang mengatakan yublagu atau yablugu, seseorang bisa mencapai surga bimujarrodil iman, hanya karena imannya. Kulna, kata Al-Ghazali, menurut pendapat kami, naam, iya, saya bisa setuju. Lakin mata yablug, tapi kapan dia bisa sampai ke surga? Wa kam min uqbatin kaudin, betapa banyak penghalang yang besar, yaktauha, yang harus dia kotoa itu potong-potong ya. Nah, ini harus kita terjemahkan agak bebas, yang harus dia lalui atau harus dia singkirkan. Ila ayyasil, sampai akhirnya dia bisa sampai ke surga. Tadi apa sebelumnya, biar bisa sampai ke surga? Dengan rahmat dan karunia Allah. Tapi rahmat dan karunia Allah hanya sampai kepada orang yang muhsin. Bagaimana kalau misalnya orang hanya beriman saja, bisa masuk surga enggak? Kata Al-Ghazali, iya bisa. Kapan? Tapi kapan sampai ke surganya? Gitu kan? Sebab dia harus ada perjalanan imannya ini. Kalau sekarang dia ada, gitu kan? Nah, di bagian berikutnya dia harus menghadapi hambatan-hambatan. Dan hambatan yang pertama, kata Al-Ghazali, fa awwalu tilkal uqbati, penghalang pertama yang harus dilewati orang itu adalah uqbatul iman. Ya, penghalang keimanan itu sendiri. Maksudnya apa? Wa annahu hal yaslam min salbil iman amla, apakah dia akan selamat dari imannya itu tercerabut atau tidak? Sekarang kita beriman, oke, kita nggak mau bekerja gitu ya, misalnya kayak gitu, bisa sampai surga nggak? Oke, bisa. Tapi kata Al-Ghazali, imanmu sendiri itu nanti bakal tetap ada atau bakal tercerabut kalau nggak diiringi dengan amal. Wa idza wasala, dan kalau dia sampai, hal yakunu khainan muflisan, apakah dia menjadi orang yang berkhianat dan muflis, bangkrut, artinya tidak punya amal, atau tidak? Imannya selamat di akhir, masih tetap ada, gitu kan? Tapi apakah ada amalannya atau tidak? Seperti itu. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri berkata, yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah. Kalau bahasa Indonesia, keterangan waktu suka disimpan di depan ya. Jadi yaumal qiyamah di sini walaupun adanya di belakang, kita bisa terjemahin di depan. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya. Bahasa Indonesia juga biasanya subjek dulu baru predikat. Kalau bahasa Arab itu bisa seperti itu, jumlah ismiyah namanya, atau bisa jumlah fi'liyah, pekerjaannya dulu yang disebut, baru fa'ilnya, orangnya. Tapi kita supaya terjemahannya enak, yang ikuti bahasa terjemahan, bukan bahasa asal. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tapi kalau bagian ini sih mau diterjemahkan letter luck juga masih tetap enak gitu ya. Yaqulullahu ta'ala li ibadihi yaumal qiyamah, berkata Allah taala kepada hamba-hambanya pada hari kiamat gitu ya. Ya, berkata Allah, tapi udah nggak enak. Allah berkata gitu. Allah berfirman, udkhulu ya ibadi al jannata, masuklah wahai hamba-hambaku ke dalam surga, birahmati, dengan rahmatku. Masuknya dengan rahmat Allah. Waqtasimuha bi'amalikum, lalu berbagilah kalian kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya sesuai dengan amalan-amalan kalian. Gitu. Jadi ini menyatukan berbagai pendapat tadi. Dalam teologi nanti ada pembahasannya. Masuk surga itu karena amal atau karena rahmat Allah, kayak gitu. Karena iman doang, gitu, atau
Itu kan yang melahirkan sekte-sekte seperti Al-Khawarij, Murji'ah, gitu kan, Mu'tazilah dan Syiah. Di antaranya di situ.